Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan berupa iman, Islam dan kesehatan, sehingga tak terasa saat ini kita sudah meninggalkan bulan Sa'ban. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Sa'ban, yang artinya kita sudah meninggalkan bulan Rajab, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tidak kurang dari 30 hari kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Perlu kita mengingat dalam salah satu hadis Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadana. Ya. Jadi doa Nabi Muhammad SAW ini mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika kita sudah memasuki bulan Rajab, ya, di mana bulan Rajab ini merupakan Syahrul Hurum, ya, salah satu dari bulan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Ketika kita memasuki bulan Rajab, ya, kita diingatkan oleh Rasulullah dengan doa tadi bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Rasulullah mencontohkan, mengajarkan kepada kita tentang doa tadi, ya. Ini mengandung arti, mengandung peringatan kepada kita, ya, agar kita mempersiapkan, ya, kedatangan bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ketika Ramadan datang kita tidak melakukan persiapan apa-apa, ya. Sedangkan apa persiapan yang perlu kita lakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan? Ya, dan tentunya kalau kita merujuk dalam beberapa dalil baik Al-Quran maupun Al-Hadis, ya, sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa. Dan untuk mempermudah kita dalam mempelajari, ya, dalam mempersiapkan bekal iman kita dalam memasuki bulan Ramadan, maka perlu kita memahami tentang hakikat dari tujuan Allah menciptakan manusia. Kalau kita melihat dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-Dzariyat ayat 56, ya, di situ Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Artinya Allah menciptakan kita di dunia ini bukan untuk main-main, ya. Tetapi kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, ya. Ini juga mengandung pengertian bahwasanya ketika kita akan menjalani aktivitas kita di dunia, ya, maka kita harus selalu ingat dengan Allah. Esensinya adalah seperti itu. Ingat dengan Allah itu bagaimana? Apakah dengan berzikir? Ya, apakah cukup dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah dalam setiap saat? Ingat Allah, ya, menghadirkan Allah dalam semua aktivitas kita itu mengandung pengertian bahwasanya setiap perbuatan manusia itu teringat dengan Allah, terikat dengan Allah. Jadi seorang muslim itu dalam melakukan aktivitas kesehariannya, ya, bukan didasarkan karena ingin mendapatkan materi yang sebanyak-banyaknya, atau hanya sekedar dari melihat manfaat atau tidaknya sebuah perbuatan, menguntungkan atau tidaknya suatu perbuatan bagi dirinya, ya. Tetapi lebih dari itu, ya, yang membedakan antara seorang muslim, ya, orang yang beriman
dengan orang yang tidak beriman, yang tidak muslim atau non-muslim, adalah dia melakukan perbuatan itu dilakukan dalam rangka ibadah. Lalu bagaimana agar perbuatan yang kita lakukan itu termasuk kategori ibadah? Dan tentunya ya kembali lagi kita mengingat bahasanya ibadah ya itu bukanlah sembarang perbuatan. Tidak semua perbuatan itu termasuk ibadah. Ya. Artinya ya, kalau kita ingin aktivitas kita, keseharian kita, semua aktivitas kita tergolong ibadah, ya maka kita harus mengingkatkan perbuatan kita dengan syariat atau ketentuan Allah. Kalau ibadah dalam artian sempit atau ibadah mahdhah, ya bisa berupa sholat, zikir, saum Ramadan nanti yang akan kita laksanakan. Hanya itu saja. Tetapi di dalam ayat tadi menyebutkan bahwasanya semua yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah. Ya. Ketika kita menginginkan perbuatan kita bernilai ibadah, dan tentunya maka ada kaifiahnya, ada tata caranya. Seperti halnya ibadah mahdhah. Ya. Kalau ingin sholat kita itu bernilai ibadah, ya maka tidak hanya sekedar melakukan perbuatan seperti orang sholat, tetapi harus mengikuti syarat dan rukun sholat. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang lainnya. Ketika kita ingin bekerja itu bernilai ibadah, maka bekerja ini harus kita dasarkan bagaimana Allah mengatur, membatasi kita ya, dalam melakukan aktivitas mencari maisha. Di dalam bekerja tidak boleh melakukan perbuatan curang, tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh mendolimi orang lain. Ya. Ketika itu bisa kita lakukan, maka insya Allah bekerja kita adalah bekerja yang bernilai ibadah. Ya. Semua perbuatan manusia, semua perbuatan seorang muslim, ya, itu harus ada nilainya. Dan nilai dari perbuatan-perbuatan kita itu adalah ibadah tadi. Ya. Saking pentingnya ibadah inilah, ya, Allah mengatakan bahwasanya salah satu ibadah wajib yang paling utama bagi seorang muslim adalah sholat. Ya, Rasulullah mengatakan as-sholatul bunyal insan. Sholat itu adalah pembinaan, membina manusia, ya, menjadikan manusia. Ya. Jadi sholat itu membintek, ya, memberikan bimbingan teknis kepada manusia, ya, agar menjadi orang yang selalu takut, ya, selalu ingat kepada Allah. Jadi dengan memahami tujuan kita diciptakan oleh Allah, ya, untuk beribadah, kemudian memahami bahwasanya tujuan dari ibadah itu adalah menjadikan orang-orang itu semakin dekat kepada Allah, ya, semakin takut kepada Allah. Ya. Maka di sini akan menumbuhkan sifat-sifat, ya, sebagai orang yang beriman. Bahwasanya orang yang beriman dengan selalu beribadah dalam semua aktivitasnya itu akan menumbuhkan sifat khudu, ridho dan taslim. Ya. Tawadu kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi orang yang ahli ibadah, ya, dalam ibadah dalam semua aktivitasnya itu akan selalu ingat kepada Allah, akan selalu takut kepada Allah, dan dia tunduk, khudu. Ya. Jadi dengan beribadah akan melahirkan sifat khudu, tunduk kepada Allah. Ya. Jadi ketika Allah memerintahkan dalam beberapa perbuatan, maka dia dengan rela melaksanakan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajarata bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Dalam salah satu surat di situ Allah menyebutkan bahwasanya tidaklah kita itu beriman, ya, sampai kita itu menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad, ya,
dengan rela hati tanpa keberatan sama sekali. Itu tunduk. Jadi kita menerima semua ketentuan Allah, perintah Allah. Ya. Tidak ada aturan yang lebih utama untuk kita terapkan. Tidak ada aturan yang bisa mendatangkan kebaikan bagi manusia yang kita terapkan dalam kehidupan ini selain aturan Allah. Ya. Jadi ketika ada seorang muslim yang masih menolak ajaran Allah, menolak syariat Allah dalam kehidupan, ya, maka bisa dikatakan ibadahnya belum benar. Jadi sikap khudu, tunduk, ya, ini harus terlahir dalam diri seorang muslim. Ya. Dan ini bisa menjadi introspeksi bagi kita. Ketika kita masih menentang Allah, masih ada sifat takabur dalam diri kita, ya, masih mengatakan aturan Allah ini tidak sesuai dengan kondisi yang mana, aturan Allah ini tidak bisa diterapkan, ya, berarti itu masih ada sikap takabur dalam diri kita, sombong, menentang Allah, ya, sampai bilang tidak percaya, berarti tidak beriman, ya, maka ibadah kita belum benar. Karena tadi kembali lagi Rasulullah mengatakan bahwasanya fungsi ibadah adalah bunyal insan, untuk membina kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, ini adalah bekal, ya, kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi mari kedatangan bulan Ramadan ini kita sambut dengan sikap khudu, ridho, taslim, ya, sehingga kita bisa menerima kedatangan bulan Ramadan ini dengan senang hati, dengan iman, ya, menjalankan amal soleh di dalam hari-hari di dalam bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, ketundukan kita, ketawadukan kita, keikhlasan kita, menerima ketentuan dan ketetapan Allah. Inilah ma'asyiral muslimin, bekal yang harus kita miliki dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan nanti kita bisa menjalankan amal ibadah dengan terbaik. Kita bisa menyajikan, ya, amal soleh kita, amal soleh yang terbaik yang didasarkan khudu, ridha, dan taslim, sehingga kita bisa meraih tujuan dari diwajibkannya shaum Ramadan, la'allakum tattaqun. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.